kepada saya untuk memaparkan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Poso dengan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan 6 konsep seperti yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru, yang keempat pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ujian atau hukuman. Ya, di sini disiplin positif ini sering kita lakukan ya sebenarnya dalam kelas. Tetapi penerapannya itu biasanya sangat berbeda. Biasa kita contoh kecilnya itu kita memberi tugas kepada anak-anak. Ya anak-anak, siapa yang tercepat dia mengerjakan tugasnya, ibu akan berikan hadiah. Benar Bapak Ibu? Sering kita lakukan. Ya, itu biasa kita lakukan dan kita memberikan hadiah. Tetapi di sini, di dalam disiplin positif ini, pemberian hadiah, pemberian hukuman atau paksaan itu tidak boleh kita lakukan sebenarnya di dalam penerapan disiplin positif, karena akan membuat anak semakin dia akan mengharapkan, oh kalau ibu guru kasih pertanyaan lagi pasti kita dapat hadiah, kalau kita buat begini pasti bapak guru akan memberikan kita pujian, seperti itu ya. Yang berikut, ini motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu pertama, menyadari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini di dalam motivasi perilaku manusia terdapat motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ya, di sini ada pemaparan tentang dari Stephen Covey ini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Ya, di sini realitasnya tentang kebutuhan kita sama, tetapi teori
kontrolnya, realitasnya kita berbeda. Pada stimulus respon semua orang memiliki hal yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon perilaku buruk dilihat dari satu kesalahan, tetapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon model berpikir menang atau kalah, tetapi pada teori kontrol model berpikir menang. Jadi dia harus menang. Ya, inilah ya. Jadi kita guru sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol. Yaitu pertama, kita sebagai penghukum, kita sebagai teman, kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Mungkin 5 posisi kontrol ini sebenarnya kita sudah terapkan dalam kelas kita kepada anak kita. Kalau ada yang salah, pasti kita hukum ya. Benar. Berarti kita pada posisi penghukum. Kadang juga anak biasa suka curhat dengan kita. Berarti dia sebagai teman. Dianggap kita sebagai teman. Membuat merasa bersalah. Kalau ada anak yang membuat kesalahan, pasti kita akan bertanya kepada anak itu. Dan kita akan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Yaitu di situ kita itu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita juga bisa sebagai pemantau dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru sebaiknya menjadi seorang manajer. Mengapa demikian? Ya, karena manajer, 1, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, setelah posisi kontrol ada keyakinan sekolah atau kelas. Jadi di dalam sekolah kita sebenarnya bisa membuat bukan peraturan sekolah ya. Keyakinan sekolah atau kelas ini bukan mengacu pada peraturan sekolah. Tetapi kita membuat peraturan kelas ini sebagai acuan kita di dalam kelas. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contohnya, kita ambil ya. Jadi kita itu membuat kesepakatan keyakinan kelas atau biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas ya. Contohnya, kita harus saling menghargai. Jadi dalam kelas itu anak-anak kalau ada yang biasa baku dengan temannya ya, pas sebut-sebut nama teman, nama orang tua, biasa kita dapatkan seperti dalam kelas. Jadi anak itu dia sudah melanggar satu kesepakatan kelas kita, yaitu saling menghargai antar temannya. Ya, di sini ada penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggambarkan setiap segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, fasilitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka
ketika kembali kepada kelompoknya. Ya, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Dan yang kedua, kita harus validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, meyakinkan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Sementara validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Hal lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaboratif antara sekolah, orang tua murid, dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, tetapi di lingkungan rumah agar menjadi suatu kebiasaan dan karakter di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Ya, demikianlah Bapak Ibu pemaparan saya tentang pemahaman budaya positif. Semoga pemaparan saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan akan diimplementasikan kepada anak-anak kita dalam kelasnya, khususnya di SD 2 Tambarana. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang sudah datang di tempat ini untuk saya memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om. Kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Siapa tahu apa itu keyakinan kelas? Saya tahu. Ya, keyakinan kelas itu adalah suatu yang kita buat bersama, yang kita sepakati bersama, supaya kita taati dan tidak boleh